sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini diagendakan untuk menginformasikan dan mensosialisasikan adanya terbitnya kebijakan gubernur tentang tim gubernur percepatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Ini sebuah terobosan inspirasi dari di pusat adanya juga UKP 4. Jadi ini sudah agak lama terbitnya pergub ini dan dimungkinkan akan diterapkan dan diisi dan juga dilaksanakan dalam waktu yang dekat. Untuk itu maka apa isi dari pergub tim gubernur ini, tentu Bapak dan Ibu sekalian pimpinan perlu mengetahui, memahami dan juga nanti ikut di dalam mengisi perubahan-perubahan ini. Sebelumnya tentu ini kami laporkan Pak Ogo karena beliau Pak Ogo juga penggagas dari ASN dan kemudian ini juga dapat inspirasi juga dari ASN, maka mohon izin berkenan Bapak Ogo memberikan arahan sebelum secara teknis nanti disampaikan ini. Selamat pagi, terima kasih. Jadi ini dalam rangka ada Undang-Undang ASN yang sudah diamankan Presiden. Ya Bapak Ibu, yang eselon 2 ini pensiunnya sekarang 60. Dan kalau kita perpanjang itu bisa sampai 62. Ini situasi yang baru. Tapi ada masalah juga sekarang. Kompetensi dari Bapak Ibu juga jadi taruhan, karena sekarang pemecatan, penurunan eselon itu diizinkan. Ya Bapak Ibu tidak bisa menggugat kami ke PT UN karena turunan tidak jelas. Dan yang lebih gawat lagi, ada yang kita buat ini, kami bisa melakukan seleksi promosi terbuka untuk pejabat eselon 2 itu dari orang luar. Jadi pihak swasta bukan PNS boleh ikut. Kalau dari TNI Polri sudah biasa tinggal masuk. Ini boleh ikut. Masih seatas izin presiden. Kalau 2018 ini bisa langsung dilakukan. Tapi pejabat ini kalau kami turun dia ikut turun. Ya ini ada satu pemikiran seperti kejadian di Amerika gitu kan. Kalau Amerika kalau presidennya masuk gedung putih, seluruh stafnya ganti. Kalau Indonesia tidak, ganti pejabat lamanya masih orang pejabat yang saingan lagi, gawat ini. Bisa ngerjain kita kan kira-kira gitu pemikirannya kan. Kalau tidak loyal seperti itu. Nah di sini kami juga melihat koordinasi antar SKPD itu jalan sendiri-sendiri. Koordinasi itulah dibentuk sebuah tim gubernur untuk percepatan
pembangunan tadi seperti UKP 4. Tujuannya apa? Tim ini yang melihat siapa orang-orang yang kerjanya bisa kerjasama atau tidak. Karena kan tadi ke depan, Bapak saya katakan kita sudah mulai masuk seluruh kantor DKI itu bisa mengurus semua jenis surat apapun. Jadi orang menjual kantor DKI dia tinggal datang, dia mau ngurus apapun, mau soal lingkungan, mau nanya apapun, semua dilayani. Dan kita bantu dia seperti kita ini seperti biro jasa. Apapun kita mau bantu. Nah sama seperti sekarang, misalnya kalau keuangan BPKD tidak profesional, kita mungkin lebih baik membayar gaji seorang CFO, Chief Finance Officer, dari bankir yang terhebat. Paling itu gaji dia ya 1 tahun katakanlah 150.000 US atau 200.000 US, tapi dia mungkin bisa menghemat uang kita yang administrasi 13 triliun tinggal 3 triliun misalnya. Aset kita yang 400-an triliun ini bisa dapat uang yang banyak kalau seorang CFO yang hebat. Misalnya kepala inspektorat, kita bisa menggaji orang dari Ernst & Young atau Anderson segala macam yang auditor hebat di luar, kita bayar profesional untuk masuk untuk lakukan penghematan. Jadi ini penting. Kami tidak tahu, kita kan orang politik kan, tapi arah Indonesia ini pasti Bapak Ibu suka tidak suka akan begini nanti. Siapapun yang mau jadi gubernur wakil gubernur, jualannya pasti jualan seperti itu sekarang. Yang jadi presiden juga kan jualannya seperti itu. Jadi PNS kalau masih berpikiran lama, ini udah ketinggalan ini. Ini udah tak ketemu lagi caranya. Bisa contoh, kita pakai sederhana. Kenapa seperti ini? Dinkes misalnya, saya minta dia bikin sistem saja untuk puskesmas. Oh saya bisa, tapi urusan RSUD saya nggak bisa. Itu begini, RSUD bukan wilayah saya, itu wilayahnya Puskesmas yang urus saja. Nah sistem kita mau bikin sistem komputer saja tidak ketemu. PTSP, P2P tidak mau mesti sistemnya juga. Kita bilang CCTV sekarang, lebih lucu lagi, Satpol PP, Disko, PU. Saya tidak bisa dapatkan satu CCTV, satu layar. Dan yang kasih ke saya itu semua cuma nyumbangin saya satu iPad, satu Samsung. Pusing saya ngantongin 3-4 Samsung. Dia mau lihat yang punya PU, Samsung sendiri. Mau lihat punya yang ini, pasang sendiri. Nggak mungkin, dia nggak mau kasih saya tahu IP-nya Pak. Tadi sudah masukin ke Jakarta Baik ini, sudah ada IP-nya nih. Udah jalan, baru sehari langsing. Besoknya hilang. Pada bagian darat, IP-nya hilang. Ini mau sabotase atau apa gitu? Ini hilang deh. Kan lucu gitu kan? Nah, kita pengen ada satu tim ini yang memonitor, laporkan. Loh gimana ketemu SKP dia nggak mau nurut? Atau dia tidak bisa? Nah kita harapkan dari tim ini yang menentukan siapa pengganti. Bahkan dari tim ini kalau dia lebih menguasai, yang anggota tim inilah yang masuk menjadi penggantinya. Jadi kepala dinas yang tanpa kalau kerjasama, kan dia jadi koordinator semua. Nah tim ini masuk, gantiin dia saja udah, gak usah pusing kan, langsung gantikan saja. Nah sama seperti sekarang kan, lurah camat ada yang baik kan, banyak. Ada yang tidak baik, banyak juga. Dia tidak mau tahu wilayahnya. Nah ini gimana jalan untuk kerjasamanya? SKPD kita betul beda-beda nih. Kita mau membuat badan layanan pengadaan barang dan jasa kan? Supaya semua SKPD nggak harus ada pengadaan barang. Tapi kan yang punya kepentingan banyak di belakang itu nggak mau kasih. Nah, kita dorong ke katalog. Jadi inti hari ini itu. Jadi Bapak Ibu sadar bahwa udah beda di sistem kita ini. Misalnya contoh kepala dinas pendidikan.
Kepala sekolah pakai honorer minta kebutuhan 50.000 KJP. Semua orang punya rekaman. Alasannya apa? Itu kan sumbangan sukarela, Pak. Ya, pepatah kuno begini, anakku sekolah di sekolah saya, kamu berani nantang saya. Kalau saya berani buka mulut, 50.000 saja sumbangan sukarela. Gak mau kasih gak apa-apa. Ya saya juga takut jadi orang tua, Pak. Dia ngomongnya kepala sekolah mengetahui. Nah model seperti itu, Pak, pecat, Pak. Pecat. Kalau Bapak tidak pecat, gak ada kepala sekolah yang takut. Nah sama kalau bisa sekarang saya ke bank DKI, ngambil uang, ngerampok istilahnya gitu. Kalau ketangkap polisi, udah balikin aja. Aku cuma coba-coba kok, balikin aja. Besok saya pergi lagi. Itu masalahnya kan di situ, sama kayak kaki lima. Satu Pol PP nggak berani, udah kaki lima juga ketawa-ketawa aja, cuma satu. Pokoknya operasi besar-besaran pakai polisi pakai apa? Itu duitnya dari mana? Masa pakai pagar ayu? Satu orang difoto aja sebagai bukti. Tunggu seminggu, jadi Pak Nur lakukan oleh masyarakat, sidang aja. Difoto aja, satu orang juga foto aja. Foto juga ada bukti, ada dilarang kirim surat bukti. Nanti saya mau kejadian pajak, jadi yang nyewa-nyewain kios semua kita tagih NJOP-nya, NPWP, NPWP kita tagih, lalu mereka sebagai pajak. Kalau dia tadi wali kota cek, kalau dia marah-marah, saya sejak tahun 75 di sini, kamu mau musir saya, yang gitu kan ya. Saya sudah sewa di sini dari tahun 75 Pak, gitu kan. Ya sudah, itu direkam, dicatat, berarti dia dari tahun 75 sampai sekarang tidak bayar pajak final 5%. Anda mau bayar atau dipidana? Gitu aja cara mainnya, kayak mafia-mafia, nangkap mafia di Amerika, film-film kan begitu kan. Kejar pajaknya sekarang. Nah ini semua kita butuh kerjasama yang baik. Masih ada laporan di camat. Saya ada punya data yang mana Jakarta Selatan. Camat Kebayoran Lama. Dan mainnya selalu bukan camat. Jadi baik camat kita kan hasil seleksi kemarin memang 60% kurang bagus sebenarnya. Karena kita kurang orang. Terus saya pikir kalau kurang orang kita rekrut orang luar saja deh, pusing amat lah, kayak gede-gede juga di sini. Mau berantem sekalian lah Pak, gitu lah Pak. Saya udah kepala tanggung di sini Pak. Tanggung udah, posisi saya udah tanggung nih. Udah tanggung, banyak berantem sekalian udah kepala tanggung nih posisi saya bilang. Nah jadi ini kita harap yang ini bisa jadi tim yang kuat untuk mengkoordinasi ini. Jangan saya terus kan lucu kan, saya masa fungsi saya kayak sekda gitu. Saya merasa setahun ini kok kalau mau rapat mau diikutin, mau barang-barang cepat tanda tangan, mesti ajak di ruangan Wagub, baru hari itu selesai. Kalau tidak, 3 bulan nggak tahu di mana tuh. Itu masih di biro hukum, itu kan di sana, di sana. Pusing saya dengar gitu. Jadi tiap kali mesti di meja saya baru bisa. Kenapa mesti ada saya gitu loh? Jadi semua alasan. Nah ini mesti ada satu tim. Kita kasih deputi. Deputi dicuekin juga. Saya bagi itu aja deputi. Deputi ini kayak cuma isi orang pensiun lah. Kasihan benar gitu loh. Deputi itu kita dengerin. Kenapa? Karena menentukan siapa jabat, deputi gak jabat. Nah, diklat juga gitu. BKD juga diklat tidak data dilaporin, BKD juga cuek. Saya mau tahu nih, dedikat siapa yang mau diganti semua. Mesti ada datanya. BKD yang mau diganti juga gak ketemu. Nah, kita harapkan deputi dan kita bagi kan juga saya kasih deputi sebetulnya. Untuk soal ini deputi, panggilan enggak. Nah, kita harap tim ini dia akan mulai mengatakan ini diganti aja lah. Tapi saya nggak mau seperti inspektorat gitu loh Pak. Ada orang malah datang, gue laporin dulu, store dulu deh. Store juga mungkin dulu inspektorat. Gue laporin jaksa loh, store juga jeruk makan jeruk kan. Kadang di BPKD ada oknum juga mau minta mobil dinas.
Masih stop juga, kamu yang akan komunikasi. Ini kan kelakuan konyol gitu yang terjadi. Tapi itu terjadi. BPKB kalau nggak kasih duit, nggak keluar itu mobilnya. Jadi semua itu mobil, semua ada porsinya kan. Makanya kita bercanda, itu kalau ada penanggulangan bencana kemana duitnya? Ya tunggu ada bencana baru. Itu. Jadi masing-masing ada rezekinya kan. Wah ini yang konyol. Nah, sekarang asisten di mana? Dulu BUMD mesti bagi asisten semua ada jalan itu sekian persen. Pak Tato semua ada jalan itu semua BUMD. Ada jalannya di semua. Konyol itu asisten ini semua ada jalannya. Saya tahu semua karena saya bantu Bang Yos tahun ngomong jujur. Saya mungkin tahu lebih baik dari bapak ibu karena saya di atas kan. Gedung ini gimana, gedung ini mainnya gimana, aset ini gimana, saya tahu semua. Saya benar-benar tahu terlalu banyak. Cuma saya pura-pura tahu dikira bodoh juga. Benar-benar saya marah-marah. Saya bilang sebetulnya saya udah lumayan menahan diri, nggak kena stroke, nggak kena jantung. Marahnya itu udah saya rem sebetulnya. Kalau saya tidak tahu, saya lebih marah. Saya udah tahu, saya bilang setahun dulu coba, ini udah setahun lebih. Kerjanya seperti apa? Ada yang kerjanya itu apa? Jilat ke atas, injak ke bawah, kayak kodok katanya. Ada juga yang begitu. Ini kan macam-macam. Saya udah belajar kayak gini-gini, saya udah tahu. Ini orangnya gini. Tapi saya masih bersyukur, masih banyak yang bagus-bagus. Nah kita ini pengennya, saya lagi siap-siap, saya nggak tahu nih April ini apa yang terjadi pemilu. Ini tahun politik Indonesia ini apa bisa terjadi. Nah kalau kita sistem kita nggak baik, ini bahaya. Ada lurah yang tidak sumbangan, pukul 5 juta, 20 juta, kasih ke aparat, ada. Makanya saya selalu bilang yang dosa lama, saya nggak mau ya. Atau ini udah tahu persis kan dulu kan. Saya sampai melarang KPK untuk buka, saya tinggalin, saya nggak mau tahu. Yang lama saya nggak mau Pak. Kita butuh rekonsiliasi. Nah sekarang kita bertahap ini. Kita harus bertahap, tolong kita lakukan yang baik. DPRD ribut, cuek. Kita nggak ribut, sama ribut sama aja. Selama hasratnya belum tercapai, ya aman juga. Betul kan? Selama hasratnya dari 4T sampai 10T belum tercapai masuk hasratnya itu, tetap dipersulit. Nggak ada yang dipersulit. Saya begini, daripada saya mati besok, kalau mati hari ini lebih berguna, aku minta mati hari ini. Sampai mati besok. Ajak ribut apa hari ini. Nah, jadi pusing gitu ya. Nah ini situasi kita sama ASN. Saya senang sekali jujur aja. ASN ini saya tim perumus, tim sinkronisasinya. Ada Profesor Wamen ini, Wamen Pak Eko, Pak Profesor Miftah, sama Pak Sofian itu. Saya senang sekali karena sempat dipendem lama. Sampai terakhir istimewa Taufik Effendi meninggal, saya sampai ke sana. Kita ketemu, kita pun diskusi ini gimana ya nasib undang-undang ASN. Nah untuk akhirnya tim ini datang ke Pak SBY, disampaikan Pak SBY tinggalkan legasi sebagai presiden 10 tahun. Inilah yang revolusioner untuk mengubah birokrasi. Yang beliau setuju. Tadi Menteri Keuangan tidak setuju soal pensiun. Kenapa saya berpikir harus naik 62? Karena apa istilah kesempatan hidup, apa sih istilahnya itu? 77 Pak, 77. Harapan hidup. Harapan hidup udah 73. 77 sekarang. Nah kalau orang pensiun tahun 2, dia masih tinggal 15 tahun bersama keluarganya sebetulnya. Nah kalau orang sehat. Nah kenapa dia tidak naik 56 terlalu muda, 56 masih gagal-gagal. 63 aja masih gagal-gagal, masih berat. Bapak saya 63 aja masih ngajak Kapolsek berantem. Tapi itu masih tonjok kap mobil, zaman itu dulu. Masih berani ya 63, masih gagal. Cuma 50-an. Itu masih mau ngajak berantem, bapak saya 63 tahun. Ngajak Kapolsek lagi berantem. Masih
tanggung jawab kamu mesin mobil, pedok ya hajar dia. Jadi saya pikir bisa. Kakek saya 89 tahun masih segar bugar namanya. Nggak ompong, nggak tuli, itu bisa. Nah, makanya saya harap, saya ngomongin karena bapak-bapak ini panjang di sini. Masih panjang nih, yang tadi mau pensiun dari 5 tahun, bisa 6 tahun lagi loh. Jabatan kami di sini cuma 5 tahun. Jadi saya nggak sampai 4 tahun lagi sih. Ini bapak ibu yang harus berubah konsep berpikirnya. Kalau masih nggak ngerti juga, saya mau mohon maaf jujur aja. Saya pasti ajak ribut bapak, saya pasti potong. Karena saya nggak peduli. Saya tinggal nggak sampai 4 tahun, saya takut apa nggak ada hutang apa-apa. Bapak ibu saya pusing amat. Bapak ibu mau suruh orang bunuh saya. Bapak ibu juga mikir suruh orang bunuh saya. Kalau yang disuruh bunuh orang saya gimana? Bapak ibu juga nggak bisa langsung bunuh saya kan? Kalau mau nyuruh orang bunuh saya, kalau yang disuruh orang saya gimana? Bisa-bisa saya bayar dia bunuh bapak juga. Ya habisin. Kita nggak tahu dunia nggak jelas gitu. Tidak ada solusi apa. Dan itu jelas kita semua. Daripada keluar di sini malu. Kalau soal tidak terpilih kembali, sekarang gampang. Kami survei. Kalau tadi 2017 kami survei orang Jakarta nggak suka pada kami lagi. Ya nggak usah ngawal, ngapain tengoknya loh. Ngapain paksa gitu loh. Kalau nggak ada partai yang mau nyalonin kami lagi, mesti nyetor keluar. Nggak mau nyalonin kami lagi, ya nggak usah ngawal. Jadi kami selalu berpikir selesaikan 2022. Nah yang penting kami keluar dari sini bagus. Nah kalau Bapak Ibu terus ya seperti ini gayanya sebagian, kami tidak bicara, kami keluar sini itu rusak nama kami. Rusak. Lebih baik kita harus berantem ribut. Kalau kita naik calonnya, kita 2019 calon presiden sama pemilu legislatif sekaligus. Bisa aja ada orang yang orang senang sama kita ditarik jadi menteri supaya naik suara kan. Semua kemungkinan. Ya ngapain kotor 2017 tadi? Ya lebih baik nama kita baik sekarang daripada nama kita rusak. Saya Pak Gubernur saya kan lebih baik keluar dari sini jadi mayat asal nama baik. Ya Pak Gubernur saya terbuka tapi nama rusak. Nama baik masih dikenal orang hebat. Itu udah pilihan berdua. Karena kalau kami masuk kan ditakut-takutin kan. Mau di Jakarta tak gampang. Pejabat DKI ini pinjam-pinjam kaya-kaya lagi. Tapi nggak ngerti apa-apa masuk hutan berantaranya ya gitu kan. Ya, kita juga komitmen berdua. Udah apapun juga kita resiko lah, kita tempuh aja lah. Masa nggak ada orang baik. Yang penting kita nekat, kita hitung itu kayak judi aja. Saya bilang kartu jelek, kalau gertaknya berani terdekat. Kayak gitu aja kita kan. Nah, jadi kami setahun kami udah senang. Kita udah senang ada deputi-deputi yang baik, ada kepala dinas yang baik, tinggal sistem kita bikin. PTSP nggak bisa dihindari. Kita harus mulai melantik kepala dinas PTSP saya kira. Kepala badannya harus. Jadi siapa yang nggak mau ikut, dinas yang nggak mau ikut, nggak mau dukung, keluarin aja lah. Kita mau loncaran seperti Singapura, ngurus surat di mana pun beres. Pak Iwan pajak nggak ada ampun. Hotel, restoran yang nggak mau online, yang masih nggak mau pasang alat yang modern, tutup aja Pak. Kita mesti tegas. Jadi yang masih berani maling, langsung meres masyarakat ya. Mau nyolong jangan yang kecil lah, yang kecil gitu kalau ini. Masa KJP di plus 50.000? Itu kasih sanksi itu Pak. Turun pangkat mereka nggak takut Pak sekarang Pak. Pecat. Bukan, tapi kepala sekolahnya tahu. Emang di kelurahan yang honorer terima uang itu si lurah nggak tahu. Tahu tuh bagi-bagi juga. Uang dengar, ya kan kami itu ada uang dengar. Uang apa? Jadi prinsip kita pakai uang pidana aja. Anda mengetahui kejahatan, Anda tidak menyetop, tidak lapor, Anda juga sama. Itu aja udah kita. Kita mau melakukan TKD kinerja yang lebih baik. Gimana mau baik kalau semua? Ini soal puas tak puas ya. Tadi saya cerita sama pengusaha. Udah bahasa kan. Prinsip saya sederhana kok. Berasnya banyak, saya masak nasi. Kalau berasnya sedikit, saya masak bumbu.
santai aja sih. Kalau usah terlalu pusing deh. Kalau berhasil lagi dikit ya masalah umur. Kalau banyak masa kasih. Tapi kita mau itu. Tapi saya stres. Pengen beli mobil Ferrari, nggak tahu gimana. Beli Mini aku ya taruh aja 3 biji di kamar. Mau beli Jeep ya beli aja, kita taruh goyang-goyang. Ya kayak gitu doang gitu kan. Masih nggak puas, datangnya ke pameran mobil, duduknya di depan kiri belakang. Gitu doang ya udah deh. Kalau dikasih test drive, ya beli test drive. Kalau ada teman datang beli mobil baru, kamu capek kan? Gua nyupirin nggak apa-apa deh, pada nyoba mobilnya gitu. Udah coba, segitu doang. Tetap lebih enak ada sopir bisa tidur di mobil daripada sendiri. Udah, hidup ya masih gitu-gitu aja, nggak usah terlalu. Ini kan masa transisi, masih Bapak Ibu nggak enak. Nah ini kita mau lakukan. Jadi saya nggak tahu nih nanti gimana caranya soal tim gubernur ini. Tapi tim gubernur ini mesti orang yang memang mesti siap-siap ribut, siap-siap gantiin orang itu. Ya misalnya nanti tim ini lihat nih, oh misalnya kepala dinas sekolah tangga gitu kan, atau ngeyel gitu kan, ngomongin nggak benar gitu kan. Terus kita tanya, kamu ada nggak solusi siapa pengganti beliau? Kerjasama BKD sama Diklat. Nah siapa yang bisa kerjasama? Kalau kan susah Pak. Kalau ada susah kan ada yang ngarang kan, yang bilang susah kan, ada tahu kan, kamu yang ganti kira-kira gitu. Kita tangkap dia. Sama seperti apa? Dulu katanya Bapak Batavia itu saya dengar cerita itu. Dia tanya ini tuh cara ngatasi VOC apa itu gubernur jenderal yang mana gitu. Langsung dia bilang, ya udah kalau gitu kamu saja yang gantiin. Kamu pintar teori kan? Bukan kata-kata orang, ini kan bisa, mesti gini, mesti gitu. Udah, sekarang siapa? Kalau nggak ada, udah kamu yang ganti dia. Nah, kita kan begitu. Jadi tim ini tuh nggak boleh sembarangan meritik orang gitu. Kita bisa awasi buat tanya. Dua iri. Wah itu kira-kira sekolahnya kurang ya, agak empuk itu situ kira-kira. Itu cari cara-cara pengganti dia. Dan kita ada Bapak Jakat juga, kita kan bingung. Kenapa masuk akal atau tidak? Kita harus seperti itu. Jadi tim ini tuh persis eselon 2 ya. Fasilitas semua sama ya. Cuma nggak pegang dulu. Ini dibatasi jumlahnya 9 orang. 7 anggota, 1 ketua, 8 ya. Nah, kita harap anggotanya semua jangan dari luar dulu. Saya juga, makanya saya tanya sama Pak Ari. Gimana Pak, kepala dinas pariwisata kita lelang untuk orang luar melalui tol. Pak Ida masih banyak bagus-bagus Pak dinas pariwisata kata beliau. Kalau mau saya diganti masih banyak Pak, jangan orang luar dulu Pak. Udah kita keluar dulu. Pak, nggak usah dilelang dulu Pak. Ya kan? Ya. Ngomong seperti itu. Pak Adi juga masih bagus gitu. Kalau diganti gimana? Masih ada orang dalam. Nah, saya harap itu. Jadi semua kepala dinas. Ada orang dalamnya siapa? Ya saya kira itu. Kayak sampai sekarang Ibu Vera, mana tagihan itu kasus-kasusnya itu banyak. Belum beres. Ya, belum. Mesti tagih, mesti diancam gitu loh. Nggak bisa diam. Nah, saya ingin tim ini juga mengevaluasi pengaduan masyarakat. Jadi tim ini saya harap bisa menggantikan posisi saya sebetulnya gitu. Jadi tidak usah lagi saya pakai dinas, saya lagi kerja, jadi dia nggak monitor. Kalau nggak Pak, wakil gubernur orang lain bisa main bolos kemana-mana, saya pakai sampai malu, jadi sekda saya bilang. Ya tidak. Saya jadi sekda saya bilang, kita potong kompas, nggak apa-apa, tapi koordinasi itu. Sekda juga nggak dihargai, karena itu PRT masalahnya. Jadi kita tuh ini masalahnya gitu. Dinas panggil nggak mau dengar. Sama juga lurah camat, panggil sudin dicuekin, panggil truk sampah dicuekin. Semua main pihak ketiga. Kebersihan juga sama.
Jadi itu aja pendapat dari saya supaya Bapak Ibu tahu usia pensiun memang tinggi, tapi kalau yang memang ngeyel paksakan dipecat. Malah Pak Hasan lebih tinggal lagi dari saya. Udah kita tawarin pensiun dini aja Pak, siapin 3 triliun, siapa yang mau berhenti aja Pak. Enakan kalau di DKI saya Pak. Kalau di DKI berhenti atau dapat 3 triliun saya mau. karena orang DKI begitu pensiun masih kaya raya soalnya. Kalau di kampung saya tidak panggil takut. Kalau di DKI nggak ada yang takut pada tidak pensiun semua tadi. Ya, itu aja. Terima kasih. Ini ada komentar silakan. Saya izin Pak. Mohon maaf Pak, tadi saya mimpi rapat masalah Pak pedestrianisasi di Satrio Kasablanka sama Sulawesi. Pak saya cuma anu Pak, apa singkatan ini T TGUP. Oke, ya. Silakan langsung. Pak Lasso. Yang paparan siapa? Pak Lasso itu apa ini? Oh, beda. Baik, terima kasih izin Pak Wagub dan Pak Sekda. Ibu dan Bapak sekalian, inisiasi dari Pergub ini Bapeda, tapi bekerja sama dengan DKD dan Kortala. Tiada lain maksudnya adalah mendorong percepatan sebagai gurunya, mirip dengan seperti itu, tapi sudah disederhanakan oleh Bapak Wagub dan Pak Gubernur. Jadi lebih kepada menginisiasi masukan-masukan dari masyarakat, menghimpun, kemudian menyampaikan itu menjadi suatu gagasan kepada SKPD, kemudian juga monitoring kinerja SKPD dengan sistem seperti yang diterapkan oleh Pak Bupati, sehingga pertemuan antara pelaksana dalam konteks manajemen terpadu, pelaksana dengan controlling itu ketemu dalam suatu efektivitas pelaksanaan pembangunan. Jadi tugas tim ini terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris dan 7 anggota, 9 orang, dan ini bisa berasal dari mantan eselon 3, eselon 2, juga dari profesional, dan juga dibantu oleh sekretariat dari Bapeda. Jadi ininya di Bapeda, rumahnya. Tim ini full bekerja, tidak datang dan pergi, tapi memang bagaimana bekerja seperti biasa, PNS biasa. Jadi jam kerjanya, kemudian absennya ada di Bapeda. Jadi tugasnya menyusun tata cara, mekanisme, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan gubernur, menyusun kriteria, tata cara, mekanisme penilaian kinerja SKPD, UKPD dalam pelaksanaan program unggulan gubernur, memberikan masukan, saran, pertimbangan kepada gubernur dan wakil gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program unggulan dan seterusnya. Lanjut, kewenangannya, tim ini memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, mengundang rapat SKPD, UKPD untuk baik itu verifikasi maupun dalam konteks evaluasi, meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD UKPD, mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli,
memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa nanti tim ini juga akan didampingi oleh narasumber atau bisa mengundang narasumber. Pengorganisasiannya seperti tadi, ini 1 ketua, wakil ketua, dan 7 anggota. Jadi anggotanya ini terdiri dari pegawai negeri, sipil daerah, dan profesional atau ahli. Atau bisa saja semuanya dari kita, tapi dalam implementasinya juga bisa mengundang narasumber. Persyaratannya pernah menjabat jabatan struktural eselon 2. Jadi ini selalu sehat jasmani dan rohani, bekerja penuh waktu seperti tadi, dan usianya minimal 50 tahun, tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan kalau berasal dari profesional, WNI, sehat jasmani rohani, pendidikan minimal S1, sanggup bekerja penuh waktu, tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI, anggota Polri, tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan sebagainya. Lanjut. Anggota dari tim ini memasuki batas usia pensiun. Ya, ditetapkan sebagai larangannya ditetapkan sebagai tersangka, mengundurkan diri. Diberhentikan apabila memasuki batas usia pensiun, ditetapkan sebagai tersangka, mengundurkan diri boleh, meninggal dunia jangan didoakan meninggal dunia. Sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja, promosi atau diberdayakan pada jabatan lain. Nah, nanti tim ini juga bisa seperti di Kementerian Pak Wagub, maka istirahat dulu di Dirjen eselon 2-nya, nanti ada kursi kosong masuk baik eselon 3 maupun eselon 2, walaupun berasal dari eselon 2. Ada juga kalau kosong yang eselon 3 mau ditawarkan, mau nggak di sana di eselon 3, kalau mau silakan. Kalau sambil menunggu eselon 2-nya ada dan cocok sesuai dengan kompetensinya, itu bisa lagi menjadi eselon 2. Jadi di kementerian banyak yang juga seperti itu. Contohnya seperti Kementerian Tenaga Kerja. Lanjut. Kalau yang profesional, ini mungkin dengan sistem ASN sekarang ada kontrak kerja. Kalau diberhentikan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, sakit, tidak memenuhi syarat lagi, ditetapkan sebagai tersangka dan sebagainya. Lanjut. Pembidangan dan rincian tugas terdiri dari rincian tugasnya nanti mengacu pada efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang dari tim ini, dapat membentuk subtim kalau memang perlu atau dapat mengundang narasumber. Penunjukan anggota dalam subtim ditetapkan dengan keputusan ketua dari tim ini. Nah, rincian tugasnya, tugas ketua, wakil ketua, dan anggota, dan juga subtim dari tim ini ditetapkan dengan keputusan ketua dari tim menurut percepatan pelaksanaan pembangunan. Lanjut. Hak keuangan dan fasilitas bagi yang berasal dari eselon 2, haknya sama dengan yang diterima saat di eselon 2.
mendapat fasilitas mobil dinas, TKD. Tapi yang jelas ini bukan eselon, non eselon. Jadi rinciannya wakil kita sama dan anggota yang kinerja fasilitas lainnya setara dengan lanjut. Tata kerja sebagaimana yang sudah SK-nya kami bagikan. Lanjut lagi. Nah, masalah pelaporan seperti biasa setiap 3 bulan atau laporan keseluruhan dari kinerja SKPD yang dimonitor, bisa per tahun, bisa per triwulan, per semester dan sebagainya. Mungkin sudah ada di sana. Jadi ringkasnya demikian Pak. Terima kasih. Saking tahu tidak ada yang mau tepuk tangan. Jadi jadi ini teman-teman ini kan kita sosialisasi, jadi Pak ini udah jadi. Tentunya yang paling penting Pak Menteri, mereka teman-teman udah dapat belum kopinya? Sudah dapat baca dan saya pikir karena sosialisasi ya boleh sih orang-orang yang nanya, tapi tentunya ini sesuatu yang berkomitmen. Kalau ada yang mau mendaftar itu yang mau daftar silakan langsung nanti mendaftar tempat saya. Ini sekarang saya buka pendaftaran nih. Seleksi promosi tertutup. Ya. Kalau mau ada yang mau disampaikan silakan. Nggak ada yang minat nih. Cukup jelas ya. Nggak ada yang minat. Mau aku aja pimpin. Bubar aja kita ada, sholat Jumat. Ya. Yang penting sudah tahu. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Kita minta mereka awasi pasang CCTV. Hujan sudah nggak banjir lagi kan, karena pompanya dijaga. Yang sampai udah penuh, hujan baru pompa gitu. Kalau saya lihat hujan hari-hari aja, Taman Sudirman kering.
Ya bisa dipahami lah. Kalau memang Cisadane belum dinormalisasi, ya jangan bawa ke situ. Kalau mau snowdet ke situ, mesti normalisasi. Bisa. Ini pengarahan kepada eselon 2. Undang usia pensiun tambah nih, setelah undang-undang ASN sudah tangan. Tapi mereka juga bisa saya pecat sekarang undang-undang itu kalau nggak benar kerjanya. Udah. Nah, mereka bisa pensiun tapi bisa dipecat. Nah, kita mau bentuk unit tim gubernur untuk percepatan pembangunan kayak UKP 4 lah. Ini namanya itu TGUP 2. Nah, kita mau bentuk tim, ada ketua, ada wakil, ada anggota, sejajar eselon 2. Dia ngawasi orang mau nggak bagus dipecat aja. Pasti salah satu kepala dinas yang ada yang berani killer. Enggak, dia diganti. Karena kita pulang dari proses bulan. Lagi kerja, saya Pak Made. Bang, soal bantaran tadi di sisi bantaran kali tadi. Kanal banjir barat kan ada masalah nih di perbaikan. Makanya kita nggak berani lepasin air, tunggu siaga 1 ngeri. Tahun lalu kan kita tunggu siaga 1 jebol. Nah, sekarang kita mendingan lepas. Tapi kalau lepas sekarang belum ada waduk-waduk, bahaya juga. Gunung Sari kerendam, Puluitnya hampir kerendam kan. Cuma kalau pas kemarin lagi airnya surut, enak. Kita langsung dilontarin semua ke laut. Nah, waktu kita bilang mau pusat di Halim lengkap, MCK, tenda semua lengkap. Itu aja, Camat Petamburan jadi mau pindahin mereka. Ini kita susah kan maunya di rumah kamu bolak-balik, bisa kasih sumbangan, kita kasih yang benar kamu nggak mau. Kalau Sinabung kan beda, udah langsung ditambah satu tempat. Coba kalau mereka mau ikut kita, langsung di Cibubur, di Halim, kita juga bisa tangani dengan baik. Ini kan di survei ya, semua nggak puas dong mau di dekat rumah. Mau makan baru keluar ngambil, balik lagi ke rumah. Itu juga bingung ngambil supernia berapa, ngambil pampernya berapa, handuknya selimut berapa, repot juga kan. Makanya nanti orang marah lagi sama kita, mau konsentrasi itu orang. Jadi suruh wali kota tanya dulu, camat yang baru ngomong di demo. Nah, kalau Sinabung kan terpaksa kan, kita terpaksa jadi nggak bisa sampai Sinabung dong, nah, gitu kan. Iya, nggak bisa. Situasinya langsung bawa mobil, bawa emergency, bawa ke rumah sakit atau kemana? Ini oknum itu aja mesti di. Aku mau dapat laporan lagi loh. Dicek ya Pak mudah-mudahan. Pecat aja. Kita yang mau perluasin halte, toilet yang ada. Nah itu juga mulai mengajukan banyak bus yang langsung. Jadi yang mau kasih bus gratis kan sekarang nggak banyak nunggu di. Kalau kamu ada jalur bus gratis, ngapain kamu naik Transjakarta? Ini tahun ini lagi mau gitu. Pak, soal itu ada kekhawatiran juga itu rawan